Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, ada seorang sahabat bercerita, sharing pengalaman. Ia merasa heran kenapa banyak orang lebih cenderung berpikiran negatif daripada berpikiran positif. Ia sendiri mengalami kesulitan di kantor karena selalu berhadapan dengan rekan-rekan yang berpikiran positif lebih sedikit dan lebih banyak yang berpikiran negatif. Saya mengatakan kepadanya bahwa selagi masih ada di dunia ini, dua tipe manusia ini selalu ada di dalam diri kita dan sesama. Kita bisa saja memiliki niat yang baik untuk berpikiran positif terhadap sesama, tetapi di saat yang sama pikiran negatif juga ingin menguasai diri kita. Itu sebabnya selalu ada perang pergulatan dalam pikiran kita masing-masing. Saudaraku, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana orang-orang Farisi berpikiran negatif terhadap Yesus dan para muridnya. Dikisahkan bahwa pada hari Sabat, Yesus, para muridnya berjalan-jalan di ladang gandum, mereka kelaparan dan memakan bulir gandum. Reaksi kaum Farisi terungkap dalam kata-kata ini, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Di pihak para murid Yesus, mereka memang lapar dan butuh makan. Ini memang kebutuhan hidup, maka mereka memilih yang terbaik, yaitu makan untuk hidup. Di pihak kaum Farisi, mereka hanya berpegang pada hukum Taurat dan lupa bahwa manusia membutuhkan makanan untuk bisa hidup. Untuk itu, Yesus membuka pikiran mereka dengan kisah Daud dan para pengikutnya yang memakan makanan yang hanya bisa dimakan oleh para imam. Dengan mengambil contoh ini, Yesus mempertegas dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Itu sebabnya Yesus juga berkata hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan Yesus mau menyadarkan kaum Farisi untuk membuang pikiran negatif dan membangun pikiran yang positif. Pikiran positif dalam hal apa? Dalam hal kasih dan keadilan. Maka setiap orang beriman hendaknya dalam kehidupan harian senantiasa mengusahakan kasih dan keadilan dalam hidupnya. Dalam hidup bersama pun selalu ada keraguan terhadap sesama. Ada saja kecenderungan untuk memiliki prinsip suka atau tidak suka
terhadap pribadi tertentu. Pasangan suami istri yang menggunakan prinsip suka dan tidak suka hanya membentuk asrama, bukan keluarga. Begitu juga para imam, biarawan, biarawati pun tidak luput dari kebiasaan buruk, suka dan tidak suka terhadap pribadi tertentu di dalam komunitasnya. Orang seperti ini adalah orang Farisi yang berjubah putih dan tidak berguna banyak bagi Tuhan dan sesama. Orang ini merasa berhasil tetapi sebenarnya gagal dalam hidup sebagai imam, biarawan ataupun biarawati. Maka pertanyaannya, apa untungnya Anda selalu berpikiran negatif daripada pikiran positif terhadap sesama? Banyak kali orang berperilaku sangat legalis dan lupa diri bahwa mereka juga manusia biasa. Mereka berpikir seolah-olah melebihi Tuhan, padahal mereka juga hanya manusia biasa. Mungkin saja Anda dan saya juga bersifat legalis sehingga lupa bahwa yang terpenting adalah memperjuangkan kasih dan kebaikan, bahwa martabat manusia adalah bagian dari perjuangan kita untuk mempertahankannya, bukan untuk menjatuhkannya. Tuhan Yesus hari ini mengajarkan kita untuk memperhatikan martabat manusia, bukan menjatuhkannya. Maka prinsip kasih dan kebaikan hendaknya menjadi pilihan paling dasar dalam hidup kita untuk melayani sesama. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan harian kita? Kita perlu berusaha untuk memberi harapan akan hidup yang lebih bermakna dan bermartabat. Maka penulis surat kepada umat Ibrani bacaan pertama menuliskan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita perlu berusaha untuk membawa harapan kepada orang yang tidak berpengharapan. Tuhan Yesus melakukannya kepada para muridnya dan juga gerejanya untuk sepanjang zaman. Hidup kita akan bermakna ketika kita juga memiliki harapan, lalu membagi harapan itu kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati.